Zotac ZT111 mainan baru. On grid 7 kali 100 watt peak. Kita akan cek. Sekarang terpantau di 20 ampere. Nah, mendung awan lewat di 11,7 ampere. Akhirnya ngetrip juga MCB-nya. Tadi kita cek ini udah di atas 50 derajat, 40 sampai 50 derajat nih. ...22 ampere, 700 watt peak. Nah, panasnya kabel seperti ini, 43 derajat Celcius. Juga MCB si SHVV ya. Jadi kita cek tadi di sini. Ini kalau kita cek suhu dari 700 nah, di atas 40 derajat ya. Di atas 40 derajat. Nah, ini berarti harus pakai kipas tambahan nih si GTI nya. Kita matikan dulu untuk pendinginan. Akhirnya MCB ngetrip juga. Siang ini di display wattmeter itu tadi terpantau di 25 ampere, dan kebetulan lagi ngecek unboxing mainan baru nih, Zotac ZT111. Ini ada fasilitas sensor suhu. Cuma sayang tadi nggak sempat kita rekam gitu ya. Jadi dari 700 watt peak ini saya off kan dulu nih. Kita pantau di MCB sini. Nah, ini udah agak turun. Tadi sih 49, 40 sampai lewat 50 malah. Nah, ini masih naik lagi ya. Jadi ngetrip, MCB-nya ternyata berfungsi dengan baik ketika dia overheat. Cuma ini cuaca nggak terlalu panas sebenarnya. 40 derajat Celcius MCB-nya yang ngetrip. Jadi MCB selain dari short, juga karena sensor suhunya, grafik suhu berarti ya terlewati sehingga dia ngetrip. Ini yang selama ini kita tunggu-tunggu kapan dia ngetrip. Akhirnya dia ngetrip juga ya. Nah, ini teman-teman salah satu alasan kenapa akhirnya saya milih si multimeter Zotac tipe ZT111 ini, karena ini ada fasilitas dari sensor suhunya. Iseng-iseng tadi ngecek, tapi sayang sekali ya nggak kedetek dia di berapa
8,2 ampere itu dari 3 panel, 3 kali 100 watt peak. Kalau kita tambah injek lagi nih, ditambah yang ini adalah 4 panel, 3 tambah 4 berarti 7 panel, 7 kali 100. Kita akan lihat ya. Nah, ini untuk 7 ampere kelihatannya MCB itu kalau atau kabel gitu ya, kisaran suhunya di atas 40 derajat ya. Salah. Oke, kita setting dulu ke mode temperatur sensornya, kita colok. 37, 38. Nah, ini pentingnya kenapa si kabel itu harus besar. Ini saya pakai yang 4 mm kalau nggak salah ya. Ini udah 40 derajat untuk 3 kali 100 watt peak. MCB-nya C20. C20 tuh kalau nggak salah 20 ampere ya. Nah, di wattmeter sendiri ini, di wattmeter untuk 300 watt peak ini 8 sampai 10 ampere lah ya. Nah, saya akan tambah nih. Saya matikan dulu silo. Ini dari baterai Live PO4. Nah, 300 dari kolor hijau ini nggak dingin sih ya, cuma ketika digabung dengan yang 400 sehingga jadi 700, maka kabel yang 4 mili ini udah mulai anget. Tadi sebelum ngetrip saya nggak pakai kipas nih, jadi si GTI nya ngandelin kipas internal aja. Untung aja nih udah lebih dari 1 semester kipasnya masih bandel. Oke, saya akan coba tambah. Kita nyalakan dari 4 panel ini. Jadi saat ini jam 11.30 menit lebih. Posisinya angin mendung, jadi rada-rada nggak terlalu terik sebetulnya ya. 8 ampere saat ini dari 3 kali 100 watt peak. Sekarang kita tambah dari jalur merah hitam 4 kali 100, jadi gabungnya 7 kali 100 watt peak. Akan berapa ampere? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai naik 9 ampere. (11 ampere). Sambil kita cek di suhu ya. Sekarang udah 13. 35, 14, masih di 20. Tadi ketika ngetrip itu di atas 25 ampere. Cuma durasinya kelihatannya mungkin agak lama gitu ya, sehingga dia sensor tripping point dari sensor suhunya si MCB ini ngetrip 30 derajat 38. Nah, kayaknya sih si MCB ini akan ngetrip kalau suhu di atas 45 atau di atas 50 derajat Celcius panas si kabelnya ya. Ini cuma turun lagi ke 8 ampere dari 700 watt peak ini.
Nah, jadi ini bahayanya main di 12 volt ini seperti ini. Voltage rendah tapi arus tinggi. Arus tinggi inilah yang menyebabkan panas gitu ya, timbulnya panas di ujung-ujung konektor kabel terminal MCB. Nah, kalau nggak kita proteksi, kita bantu dengan pendinginan, katanya sih bisa bikin ya terminal meleleh, kemudian jadi longgar. Nah, itu yang harus kita cek secara rutin, karena dari panas memuai sehingga yang tadinya kenceng jadi kurang kenceng. Nah, DIY PLTS di situ bahayanya ya, kalau kita agak nggak rutin ngeceknya. Kalau masang sendiri mungkin instingnya agak enak ya, tapi kalau dipasangin orang itu yang rada-rada ngeri juga ya. Kalau kita pakai jasa instalasi gitu, kita nggak tahu titik-titik di mana yang harus diplototin. Nah, ketika kondisi panas terik, ada sesuatu yang mungkin di luar sepengetahuan kita, nah itu yang harus diwaspadai. Kalau kita masang sendiri malah lebih enak ya. Jadi tahu gitu di mana errornya. 37 derajat di 10 ampere. Oke. Jadi kalau ampernya di atas 10, di bawah 15, masih di bawah 40 derajat. Saya akan ngecek yang satu panel. Ini udah mulai naik ke 20 ampere lagi nih. Kita akan cek kalau 20 ampere berapa. Nah, kipas saya matikan jadi biar si arusnya agak naik. 13.6 23 mulai naik ke 24. Kita akan cek berapakah MCB suhunya nih ketika arus dari 700 watt peak. Nah, suhu GTI nyala, dia kayaknya sensor suhunya di 35 derajat. Nah, ini udah naik ke 39 nih. Sembilan 40 22 ampere. Oke, jadi kayaknya ketika suhunya menyentuh di 50 derajat Celcius, MCB-nya mulai berfungsi untuk ngetrip. Jadi kalau kemarin sempat kita bertanya nih, ketika di wattmeter udah di atas 20 ampere kok nggak ngetrip. Nah, ternyata terjawab sekarang ya. Jadi MCB DC merek SH VV ini berfungsi dengan baik ketika suhunya di atas 40 sampai 50 derajat Celcius. Total on grid-nya 380 watt, 16 volt, 41 derajat ya. Oke, kita nyalakan kipas.
22 ampere 700 watt peak. Nah, panasnya kabel seperti ini, 43 derajat Celcius. Jadi ini untuk arus 21 ampere ke atas, panas di kabel itu sekitar 40-50 Celcius. Zotac ZT111 mainan baru. Oke teman-teman, yang punya PLTS sebaiknya punya indikator sensor suhu juga buat ngecek kondisi kabel jikalau ampere yang dari PLTS kita sangat tinggi. Nah, untuk level di atas 40 derajat Celcius ini kondisi kabelnya udah relatif panas ya. Kalau kita suhu badan tuh udah meriang. Jadi kondisi meriang, MCB-nya meriang. Nah, kalau yang 30 derajat itu kondisi normal, adem. Tapi kalau udah di atas 40 panas banget MCB-nya. Nah, kondisi MCB tadi ngetrip karena ampernya di atas 25 dengan durasi yang kelihatannya agak lama. Kemarin MCB-nya ngetrip di atas 25 ampere, jadi untuk pertama kalinya saya ngalamin MCB ngetrip. Cuma posisinya si GTI-nya nggak dikasih kipas gitu ya kemarin, jadi mungkin panas banget. Nah sekarang ini suhu ruang 30, bukan suhu ruang, suhu tangan 30, suhu badan. Kita akan tempel ke ujung sini. Nah sebelum saya tempel, saya akan cek dulu ke MCB yang 100 watt peak nih. Yang ini 100 watt peak yang mana ya? Oh ini. Yang ini adalah 100 watt peak ngecas baterai LiFePO4. Dia berapa derajat? Nah 100 watt peak cuma berapa ampere ya? Mungkin 1 ampere ya, 1,5 ampere 30 derajat. Sekarang yang 200 watt peak, 200 watt peak kagak gerak ya, sama ya, relatif sama. Sekarang yang 300 watt peak yang ini bisa dibuka nih. 300 watt peak ini naik nggak? Agak naik dikit ya, 31 derajat. Jadi kondisinya berarti nih adem-adem. Yang ini 400 makin naik ya, 33 derajat Celcius. Nah kalau 33 derajat ini termasuk adem-adem aja, nggak panas kabelnya. Nah, sekarang posisi total 700 watt peak 8,7 ampere. Nah sekarang dari 300 400 masuk di paralel ke sini. Nah ini nih yang paling berat, 7 kali 100 watt peak di 12 volt. Cuma 8 ampere sih saat ini ya, tapi ini pasti panasnya udah lumayan. Kita cek. Tiga 4, 35, 36. Nah, jadi kalau arusnya di 8 sampai 10 ampere itu hampir di range 37 sampai 40 watt.
Tapi kalau kemarin itu saya mantau di 20 sampai 25 ampere untuk durasi yang agak panas gitu cuacanya ya. Itu MCB-nya itu bisa sampai 45 sampai 49 derajat Celcius. Makanya kemarin sempat ngetrip gitu ya. Padahal ini belum musim kemarau. Belum musim kemarau udah mulai overheat. Nah, ini mungkin harus ada warning gitu ya buat teman-teman yang masangnya paralel 7 panel ke atas gitu ya. Secara 12 volt, hati-hati jangan sampai si kabelnya meriang, meleleh, suhu badannya di atas 40 derajat. Ini udah 37, ampernya masih di bawah 10. 7,8 ampere saja. Oke, sekarang agak cedem gitu ya. Orang Sunda bilang cedem, mendung. Panas mendung jadi berangin. Ya angin karena tadi pagi sempat hujan jadi nggak terlalu panas. Oke, ini pemantauan suhu dari panas kabel yang terpantau di 7 sampai 10 ampere. Kalau mau tahu berapa derajat Celcius, nah seperti ini ya, 37 derajat. Nah, berarti ini teman-teman ada satu lagi yang mungkin kita harus pasang temperatur suhu nih di setiap MCB sini. Saya semalam lihat yang ngetes MCB, dia pasang sensor suhu, ada displaynya gitu ya, jadi kita bisa mantau, nggak perlu ngecek seperti ini, nggak perlu ngecek satu-satu. Jadi kalau kita dari jauh mungkin udah bisa mantau gitu ya, apakah kondisi si MCB-nya ini atau kondisi perkabelan, kondisinya panas atau gimana. Ini berarti untuk 700 watt peak dengan kabel 4 mm. Posisinya lagi dingin sih ya, kalau kemarin panas banget. Jadi 4 mm kabel masih bisa dilalui oleh ya 20 ampere untuk kondisi, tapi 20 ampere itu di kondisi topnya gitu ya. Jadi dari 20 ntar turun ke 8 ke 6, nah itu masih aman. Tapi kalau di 20 terus mungkin perlu kabel yang lebih besar dari 4 mm ini. Idealnya mungkin ini 4 apa 2,5. Kalau 2,5 ini kayaknya apa yang ini 6, ini 2,5 apa 2,5 lupa saya. Kayak ini 4 deh. Kalau nggak salah 4 ya, udah saya ganti menjadi 4 mm. Oke, hari ini ngamatinnya begitu saja, karena kurang panas jadi insya Allah nggak ngetrip lah.